Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Garnika Dwinita dari SD Negeri Tenjolaya 1, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung, akan memaparkan mengenai koneksi antar materi visi guru penggerak. Koneksi antar materi. Filosofis Ki Hajar Dewantara selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menggunakan pedoman yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka seorang guru diharapkan memiliki kemampuan yang maksimal dalam menjalankan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Tentunya, dalam penerapannya, supaya seorang guru memiliki tujuan yang jelas dan terarah, maka haruslah memiliki visi. Dalam mewujudkan sebuah visi, seorang guru menggunakan sebuah alat yang dinamakan pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja untuk membuat sebuah rancangan perubahan dan melakukan sebuah tindakan dalam mewujudkan visi. Visi yang saya buat berkaitan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, dan rancangan perubahan demi mewujudkan visi. Visi merupakan sebuah pedoman bagi seorang guru untuk bersikap dan bertindak. Pada setiap tindakannya, seorang guru dibimbing oleh visi. Visi merupakan sebuah tujuan untuk masa depan. Dengan adanya visi, memotivasi seorang guru untuk meningkatkan kualitas diri dan menguatkan kolaborasi demi mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan adanya visi, seorang guru memiliki petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilakukan. Dengan begitu, tindakan seorang guru akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Visi saya sebagai seorang guru adalah yang pertama, terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang memerdekakan siswa, berpihak pada siswa, dan menyenangkan. Prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Yang selanjutnya yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah kodrat anak. Permainan anak dijadikan sebagai alat pendidikan. Diharapkan seorang guru mampu menerapkan pembelajaran sambil bermain yang selaras dengan kehidupan bangsa kita. Melalui permainan, diharapkan mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya dan membentuk budi pekerti anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Diharapkan pendidik mampu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu bermain dan mengintegrasikan di dalam pembelajaran. Ketika seorang pendidik mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan,
maka akan dengan mudah menuntun tumbuh kembang anak dan membentuk karakter anak. Yang selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu inovatif. Seorang guru penggerak diharapkan mampu menemukan gagasan-gagasan baru dan tepat guna serta menerapkannya dalam sebuah aksi nyata. Di dalam pembelajaran, dengan menggunakan metode bermain, diharapkan seorang guru berinovasi dalam membuat media atau alat-alat permainan sendiri, mampu menciptakan sendiri sebuah permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran, dan berinovasi dalam melakukan penataan lingkungan bermain bagi anak. Peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, di mana di dalam pembelajaran menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa yang sesuai dengan kodrat anak. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung tumbuh kembangnya murid. Di dalam pembelajaran dengan menggunakan metode bermain, guru menciptakan kondisi belajar yang berpihak kepada murid dengan melibatkan semua murid dalam sebuah permainan. Yang selanjutnya yaitu inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Model Bagja adalah sebuah manajemen perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Dalam penerapan inquiry apresiatif, berawal dari menggali hal-hal yang positif, menggali keberhasilan yang telah dicapai, dan menggali kekuatan yang dimiliki. Setelah itu, merencanakan sebuah perubahan dalam memperbaiki kekurangan yang ada. Berikut ini adalah inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Yang pertama, tahap buat pertanyaan. Yang kedua, tahap ambil pelajaran. Yang ketiga, tahap gali mimpi. Yang keempat, tahap jabarkan rencana. Dan yang kelima, tahap atur eksekusi. Tahap buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Strategi yang saya ambil adalah guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode bermain. Yang kedua yaitu tahap ambil pelajaran. Pertanyaannya, kekuatan apa saja yang bisa digunakan dalam membantu penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode bermain? Strategi yang saya ambil adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang guru. Memiliki mindset untuk melakukan perubahan dalam hal pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode bermain, serta memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Yang selanjutnya, kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, mudah diarahkan sehingga mampu mengikuti pembelajaran sambil bermain, dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dan yang selanjutnya yaitu kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekolah.
Mendukung kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode bermain, menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran sambil bermain, mau berkolaborasi, dan memiliki pemikiran dan sikap yang terbuka terhadap ide-ide yang baru. Yang ketiga yaitu tahap gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi dalam penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain? Strategi yang saya ambil adalah yang pertama, guru menyediakan berbagai jenis mainan atau media yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, guru membuat beberapa permainan sendiri yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru menyediakan tempat atau sarana untuk anak bermain sambil belajar. Tempat tersebut bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa juga di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, guru melakukan penataan lingkungan bermain agar mendukung segala jenis-jenis permainan dalam pembelajaran. Dan yang kelima yaitu guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode bermain. Yang keempat yaitu tahap jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan demi terwujudnya suatu perubahan dalam pembelajaran dengan metode bermain? Strategi yang saya ambil adalah yang pertama, guru membuat permainan dalam pembelajaran dengan menggunakan sebuah alat maupun tanpa alat. Yang kedua, yaitu guru berinovasi dalam menyediakan berbagai permainan yang edukatif bagi anak. Dan tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang akan memberikan umpan balik suatu laporan? Strategi yang diambil adalah pihak yang bertanggung jawab yaitu guru dan kepala sekolah. Lalu yang akan memberikan umpan balik adalah siswa yang mengalami pembelajaran sambil bermain, kepala sekolah yang melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, dan rekan guru yang melihat proses berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan metode bermain. Yang selanjutnya yaitu rancangan perubahan. Rancangan perubahan yang menurut saya paling diperlukan demi mewujudkan visi dengan lebih efektif adalah yang pertama, guru menyediakan berbagai jenis mainan edukatif atau media yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, guru membuat beberapa permainan sendiri, baik yang menggunakan sebuah alat maupun tanpa alat, yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru menyediakan tempat atau sarana untuk anak bermain sambil belajar. Tempat tersebut bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa juga di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, guru melakukan penataan lingkungan bermain agar mendukung segala jenis-jenis permainan dalam pembelajaran. Dan yang kelima, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode bermain.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Teruslah bergerak demi mewujudkan visi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.